Hai teman-teman traders dan investor kripto. Kali ini saya ingin share satu strategi cara beternak uang di kripto dengan risiko yang kecil sekali atau nyaris tidak ada risikonya. Bagi teman-teman yang baru kali ini datang di channel JSX Pro, jangan lupa untuk subscribe ya, dan aktifkan bell-nya, dan juga follow social media kami yang lain di Instagram maupun di TikTok @JSXProID. Sebelum masuk lebih jauh tentang strateginya, saya informasikan bahwa ini ada risikonya terlebih dulu ya. Jadi kita ngomong yang buruknya terlebih dulu. Produk-produk yang akan saya gunakan ini biasa sering disebut sebagai crypto earn. Ya, dengan menggunakan stablecoin, yaitu koin yang di-peg nilainya sebesar $1. Ada 3 risiko yang muncul, yaitu yang pertama, risiko stablecoin-nya itu di-peg atau turun nilainya dari $1. Yang kedua adalah risiko exchanger atau walletnya itu kena hack. Dan yang ketiga, risiko exchangernya itu bisa saja kabur atau kena scam. Ketiga risiko ini bisa kita minimize atau hindari dengan 3 cara sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa memilih exchanger yang bagus dan tingkat security-nya tinggi, sehingga risiko kena hack atau kabur itu kecil. Yang kedua, pilih stablecoin yang kuat dengan jaminan kolateral itu jelas dan di-backup 100%, atau bahkan bisa lebih. Atau yang sering kita sebut sebagai over-collateralized. Diversifikasikan aset ke berbagai jenis stablecoin di berbagai exchanger. Dan dengan diversifikasi ini diharapkan risikonya dapat ditekan secara signifikan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian strateginya. Saya menggunakan strategi diversifikasi pada 5 exchanger berikut ini yang memberikan return atau earn, atau sering juga kita sebut sebagai staking yang tinggi. Nah, teman-teman ini pada bebas bisa menggunakan exchanger apa saja ya. Oke, teman-teman semua. Nah, hari ini kita akan lebih lanjut membandingkan antara earn atau APY. APY itu kayak bunga tiap tahun gitu ya dari masing-masing exchanger. Saya akan mulai dari exchanger yang pertama yang saya akan bahas, yaitu Binance. Binance ini ada produk ya, khususnya itu untuk earn produknya namanya flexible saving dan dual investment. Well, untuk flexible saving sendiri ini mirip deposito lah. Jadi kita taruh uangnya kita ditaruh di situ, nggak ada kuncian ya. Jadi fleksibel namanya. Itu nanti kita dapat bunga, dapat return. Untuk produk kedua namanya dual investment, itu ini sedikit advance. Nanti kita akan bahas di lain waktu ya, tetapi produknya ini. Jadi ada flexible saving dan dual investment. Nanti kita akan yang dual investment ini agak advance dan nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Tetapi intinya dua ini. Buat Anda yang mau simple itu pakai flexible saving saja dulu. Koin yang dipakai itu yaitu USDT dan BUSD. Kalau yang USDC juga ada tapi returnnya kecil, makanya saya nggak tulis di sini. Untuk APY-nya atau return tahunannya itu, untuk yang flexible saving itu sekitar 10%. Ini lumayan tinggi saudara dibandingkan dengan misalkan deposito rupiah. Itu kan cuman pada saat video ini dibuat itu cuman 3%-an. Jadi ini lumayan tinggi lah, bandingkan ya 3 kali lipatnya. Dual investment itu jauh lebih tinggi, sekitar ini yang reasonable ya. Sebenarnya kalau mau agak agresif bisa sampai 100, tetapi kalau yang reasonable menurut saya itu 30-40%. Linknya ada di sini. Ini link untuk pembukaan akun untuk Binance. Ini ada code untuk cashback 20% di sini. Berikutnya adalah Bybit. Ini juga salah satu menjadi exchanger yang favorit saya, yaitu ada 2 produk juga sama untuk earn-nya, flexible saving dan dual investment. Itu USDT dan USDC. Untuk flexible sendiri itu return-nya 3-5%. Maksimum kalau nggak salah di 5-an ya, 5%-an begitulah. Kemudian dual investment itu 30-40%, mirip-mirip dengan Binance. Linknya di sini juga saya sertakan untuk pembukaan akunnya. Dan yang ketiga, platform yang saya pakai itu adalah Matrixport. Nah, Matrixport ini ada sama flexible saving dan dual investment, mereka sebut sebagai dual currencies. Ini ada USDT dan USDC, itu mirip-mirip dengan Bybit return-nya. Link pembukanya seperti ini saya sertakan, dan juga yang keempat saya menggunakan Pintu. Pintu ini flexible saving, itu USDT dan USDC flexible itu 15%. Ini paling tinggi karena lagi promo. Ya nanti kalau promonya habis, saya rasa itu sekitar 3-5%-an lah. Kira-kira rata-rata begitu. Ini ref code-nya, JSX Pro ID. Berikutnya itu agak sedikit berbeda. Saya menggunakan Pionex. Di Pionex sendiri tidak ada produk earn. Dan saya menggunakan arbitrage spot untuk USDT.
Ini sekitar 3-10% per tahun. Ini hampir nggak ada risikonya ya. Jadi bukan DCA, bukan Gridbot, tetapi kita pakai yang arbitrage-nya itu. By the way, semua yang saya sampaikan di sini ini, exchanger ini saya pernah buatkan videonya. Ya, nanti saya sertakan di bagian deskripsi. Anda bisa cari di bagian earn-nya nanti. Kalau kita jumlahkan total APY, jadi di rata-rata lah ya, kira-kira begitu, itu total itu mencapai 5-20% per tahun. Kalau Anda pintar manage-nya, itu mungkin bisa mencapai 10-20% itu tuh bisa, itu very visible. Dan semua ini karena menggunakan stablecoin, jadi sangat aman ya, hampir nggak ada risiko kena volatilitas harganya, karena harganya stable. Well, selama nggak kena dipek ya, seperti USD kemarin. Saya akan kasih contohnya ya, teknisnya seperti apa aja, dan ada sedikit tips dari saya. Binance itu, contohnya flexible saving-nya dia, itu dia kan punya dua produk tuh, USDT dan BUSD. Walaupun ada koin-koin lainnya, produknya ini yang APY-nya 10%, itu ada dua ini, USDT, BUSD, dengan cap itu 10%-nya itu hanya 2.000 US, ya, 2K. Kalau dana Anda di bawah ini ya it's okay, nggak masalah gitu ya. Tapi kalau dana Anda gede, Anda bisa bagi menjadi dua, USDC dan BUSD itu, taruh 2.000. Ya, itu daripada Anda cuma taruh 5.000 di satu, tetapi nanti tier ke berikutnya di atas 2.000 itu bunganya turun menjadi 2-3%. Jadi bisa diakali dengan cara seperti ini. Yang kedua ngakalinya adalah Anda bisa buka atas nama pasangan, kemudian Anda bisa lakukan hal yang sama. Jadi sehingga Anda bisa total di sini ini maksimum sampai 8.000. Oke? Dan yang kedua, Anda bisa pakai Pintu. Nah, Pintu ini kan local exchanger. Itu flexible saving-nya mencapai 15%. Ini Anda taruh di USDC dan USDT. Ini di cap masing-masing itu 10.000. Jadi bisa taruh di sini 10.000, 10.000, total 20.000. Kalau masih kurang, Anda bisa buka juga atas nama pasangan. Kemudian Anda dapat 20.000 lagi. Berikutnya adalah Matrix Spot. Matrix Spot ini itu 5%, ya kira-kira 5% ya untuk USDT dan USDC, untuk yang flexible saving, ini unlimited. Jadi kalau kurang ya masukin ke sini, ini bisa berapapun. Well, ini adalah contoh teknis ya saudara, untuk mengakali atau work around dari limitasi cap dari persentase APY-nya. Baik teman-teman, ini saya berikan contoh sedikit tentang produknya seperti apa. Kita buka di aplikasi ini adalah di Binance ya. Anda bisa masuk ke bagian ini ya, kalau dilihat di atas ini di bagian Earn ya, Binance Earn, tap di sini. Kemudian ini kita bisa melihat ada beberapa rekomendasi produk, yang di atas tuh USDT ya, kemudian di bawahnya BUSD. Kita ambil contoh saja ya, yang BUSD. Itu Anda lihat ada yang namanya flexible saving, APY-nya 10%. Nah, itu yang tadi saya maksud, oke? Kemudian ada di sebelah kanannya itu dual investment, itu APY-nya 4% sampai 157%. Ini kita bahas lain kali ya mengenai dual investment ya. Saya pernah membahasnya sebenarnya di Matrix Spot, itu konsepnya sama, tetapi untuk produk yang Binance ini sendiri belum saya bahas secara khusus. Kalau Anda mau belajar exactly persis konsepnya, itu belajar dari video saya yang Matrix Spot. Nanti ada saya sertakan linknya di bagian deskripsi. Kita masuk ke bagian flexible saving ya, itu, nah Binance ini menggunakan tiering. Tiering itu artinya begini, kalau 0 sampai 2.000 BUSD itu 10%, tapi begitu di atasnya 2.000 sampai 20.000 turun menjadi 2%. Ya, ini kecil sekali, makanya nggak enak kalau yang di atas 2.000. Nah, kalinya dengan tadi yang saya sebutkan, yaitu dipecah, ya balance-nya dipecah di BUSD dan juga di USDT. Kita balik lagi ke dual investment, itu sedikit saja saya review. Ini ada beberapa. Saya nggak akan terlalu detail di sini, tapi kalau kita lihat misalkan yang ini ya, deposit USDT, itu ada beberapa pilihan cut off time, periodenya, kemudian ada beberapa target price-nya juga. Nah, kalau Anda pinter menganalisa sedikit ya, ini untuk advance terutama, itu Anda bisa mendapatkan return yang jauh-jauh lebih tinggi daripada hanya sekedar flexible saving. Ini nanti kita bahas di lain waktu. Saya akan lompat langsung ke aplikasi berikutnya. Ini saya berada di aplikasi Pintu, ya. Kalau di Pintu Anda bisa masuk ke bagian Earn di sini. Tap di bagian Earn, kemudian Anda akan melihat itu yang tadi saya sebutkan lagi promo, itu ada Tether USDT, yang ini 15% APY, dan USDC. Kita masuk ke USDC-nya ya. USDC masuk, Anda bisa lihat ini interest-nya itu 15% per year. Kalau kita tap di bagian sini, nah lihat ketentuannya.
terms of interest-nya itu adalah entitled-nya itu maksimum yang bisa di earn di sini adalah 10.000. Jadi Anda bisa split bagi 2 gitu. Kita masuk ke yang ketiga, MatrixPort. Oke, sekarang saya sudah berada di produknya MatrixPort di aplikasinya. Kita bisa masuk ke bagian wallet ya. Bagian wallet, kemudian Anda bisa lihat di bagian USDT dan USDC itu return-nya pada saat ini itu kira-kira 4,49 dan 4,28. Dan saya sudah buat video lengkapnya, baik untuk Binance, untuk MatrixPort, dan juga untuk yang pintu itu ada di bagian linknya. Dan juga Pionex komplit semuanya sudah saya buatkan di bagian deskripsi saya sertakan. Sebagai catatan ya, masing-masing produk atau exchanger itu punya ketentuannya masing-masing. Jadi bisa dipelajari teliti dulu sebelum subscribe. Bila kalian ada informasi exchanger lain yang juga memberikan earn yang tinggi, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih atas perhatiannya dan wujudkan sukses finansialmu bersama kami, JSX Pro ID. Nama saya Tommy Yu dan saya ucapkan salam sukses buat Anda dan cuan selalu.